ekspor sawit telah menyumbangkan 18 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh 155% dibanding tahun 2020. Sehingga diperkirakan tahun 2021 ini ekspornya akan mampu mencapai 29 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar lebih dari 400 triliun. Bukan main, ekspor sawit Indonesia tembus 400 triliun rupiah di 2021. Sektor perkebunan dan pertanian penting untuk mendapatkan dukungan. Merupakan salah satu sektor strategis, sangat dibutuhkan masyarakat yang selama pandemi mengalami pertumbuhan yang baik. Artinya apa? Impor minyak kita akan turun secara drastis. Sehingga tadi urusan neraca perdagangan, transaksi berjalan kita menjadi lebih baik. Kelapa sawit disarankan menjadi bagian dari aset nasional karena menjadi salah satu penopang utama perekonomian. Bahkan, komoditas sawit bisa membawa Indonesia menjadi penguasa perdagangan minyak nabati di pasar internasional. Perkebunan sawit adalah keunggulan komparatif Indonesia yang sebenarnya sudah berhasil menjadi keunggulan kompetitif. Perannya dalam pembangunan nasional sangat strategis. Dilansir dari okezon.com, sektor kelapa sawit tetap menjadi tulang punggung ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI, Joko Supriyono mengatakan, kinerja industri sawit hingga bulan Juli 2021 tetap menunjukkan tren yang positif, baik produksi, pasar domestik maupun ekspor. Dalam acara gerakan vaksinasi 7 juta warga perkebunan dan desa produktif yang dilakukan secara virtual pada Jumat 24 September 2021, Joko Supriyono menjelaskan bahwa sampai dengan Juli 2021 ekspor sawit telah menyumbang 18 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh 155% dibandingkan tahun 2020. Sehingga diperkirakan di tahun 2021 ekspor sawit akan mampu mencapai 29 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar lebih dari 400 triliun rupiah. Kegiatan berlangsung virtual ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, serta Wamendes Budi Ari Setiadi. Menurut Joko, operasional perkebunan sawit di tengah pandemi ini berjalan relatif normal dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Oleh karenanya, seluruh warga perkebunan, masyarakat desa sekitar perkebunan, dan petani sawit yang merupakan bagian dari rantai pasok tetap mendapatkan penghasilan yang baik, apalagi ditopang dengan harga TBS yang relatif tinggi. Ia juga mengatakan GAPKI sangat mendukung kebijakan pemerintah untuk melakukan percepatan vaksinasi, khususnya yang menyasar pada warga perkebunan, masyarakat desa produktif, serta perkebunan yang lokasinya jauh di pelosok. Perkebunan sawit yang lokasinya di pelosok siap bekerja sama dan membantu gerakan percepatan dan peluasan vaksinasi tersebut. Joko melanjutkan gerakan vaksinasi ini akan meningkatkan herd immunity atau kekebalan komunitas di sektor perkebunan dengan seluruh rantai pasoknya sehingga akan menjamin pemulihan ekonomi di daerah juga akan berjalan lebih cepat. Ia juga yakin dengan gerakan vaksinasi ini akan meningkatkan kekebalan perkebunan dengan seluruh rantai pasoknya. Dengan demikian program percepatan peremajaan sawit rakyat juga dapat berjalan lancar. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menilai sektor perkebunan penting untuk mendapatkan dukungan karena merupakan sektor strategis. Dan selama pandemi, komoditas sawit tetap mendapatkan pertumbuhan secara baik. Di kesempatan yang sama, Presiden Jokowi menjelaskan, setiap hari vaksinasi digencarkan di berbagai daerah menyasar berbagai kelompok masyarakat, bahkan dengan cara door-to-door, mendatangi masyarakat agar segera dapat divaksin. Dalam acara laporan hasil Lomba Sawit Fest Award 2021 pada Kamis 23 September 2021, pemimpin redaksi Info Sawit Ignatius Eri Kurniawan mengungkapkan, kelapa sawit disadari menjadi komoditas yang kedepannya akan menjadi salah satu komoditas penopang ekonomi bangsa. Sebab itu, selama perjalanan Info Sawit selama 15 tahun lamanya, menjadi media segmentasi sawit nasional, tetap mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan industri kelapa sawit ke depannya. Hanya saja, kata Eri, tantangan ke depan ada di generasi muda. Lantaran generasi ini akan menjadi penentu pengembangan sawit ke depan dan selayaknya bisa memberikan estafet kepada generasi muda untuk terus bertumbuhnya industri kelapa sawit. Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang sampai sekarang masih banyak yang mendukung kelapa sawit dan mewujudkan pendidikan secara kreatif bagi generasi muda. Sementara itu, Deputi 2, Kepala Staf Kepresidenan Abed Nego Tarigan menjelaskan masa ini adalah masa yang krusial untuk semua,
Kendati masih dalam masa pandemi, tidak menghentikan aktivitas para generasi muda dalam berkreasi untuk menghasilkan karya. Senada, dikatakan Direktur Kemitraan BPDPKS Edi Wibowo merujuk data Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2021, Indonesia mampu meraih pendapatan devisa negara tahun 2020 dari sektor minyak sawit dan turunannya sebesar 21,04 miliar dolar Amerika Serikat atau 13,58% terhadap neraca non-migas. Lain halnya dikatakan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI Joko Supriyono, 10 tahun silam perspektif terhadap kelapa sawit masih sangat buruk. Ada yang masih menganggap kelapa sawit biang deforestasi, tidak sehat dan kampanye negatif lainnya. Tidak lebih dari 3 tahun harus rampung semuanya. Ada pilihan-pilihan yang bisa diputuskan segera. Tapi saya minta nanti di bulan Januari sudah ada kejelasan mengenai ini. Gerak cepat Pertamina, Erick Thohir laporkan ke Jokowi temukan harta karun cadangan migas baru sebesar 204 juta barel. Sumber daya alam di Indonesia tidak terbatas pada kekayaan hayatinya saja. Berbagai daerah di Indonesia juga dikenal sebagai penghasil berbagai jenis bahan tambang seperti petroleum, timah, gas alam, nikel, tembaga, bauksit, batu bara, emas, dan perak. Dengan kekayaan alam yang melimpah membuat Indonesia menjadi incaran banyak negara akan hasil alamnya. Bahkan yang terbaru, Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan kepada Presiden Joko Widodo bahwa PT Pertamina Persero berhasil menemukan potensi sumber minyak dan gas atau migas baru mencapai 204,7 juta barel belum lama ini. Temuan ini bisa menambah cadangan migas nasional. Dilansir dari CNN Indonesia, saat peresmian pabrik baja PT Krakatau Steel di Cilegon, Banten, Erick mengatakan bahwa di hulu sendiri ternyata ada potensi temuan baru, migas dan minyak, yaitu 204 juta barel. Ini adalah kabar yang sangat menggembirakan dikala produksi nasional sedang mengalami penurunan. Erick mengatakan tahun ini sekaligus menambah potensi bisnis bagi perusahaan minyak raksasa nasional tersebut. Apalagi Pertamina tengah menargetkan peningkatan hasil penjualan dan keuntungan dari migas sampai 2024. Fondasi ini akan terus dijaga agar di 2024 bisa melakukan penjualan sebesar 92 miliar dolar Amerika Serikat dan keuntungan 8 miliar dolar Amerika Serikat sehingga valuasinya bisa mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat. Erick melanjutkan valuasi 100 miliar dolar Amerika Serikat ini diperlukan agar Pertamina dapat meningkatkan posisi di dalam daftar Fortune Global 500. Daftar ini berisi perusahaan-perusahaan dengan valuasi terbesar di dunia. Selain itu, Pertamina juga masuk dalam daftar tersebut dengan menduduki peringkat ke-287. BUMN migas itu berhasil masuk Fortune Global 500 karena memiliki nilai pendapatan sebesar 41,47 miliar dolar Amerika Serikat per akhir 2020. Sementara nilai labanya sekitar 1,05 miliar dolar Amerika Serikat pada periode yang sama. Untuk itu, Erick ingin pembukaan pendapatan dan laba Pertamina bisa meningkat dan membuat perusahaan terus bertengger di Fortune Global 500. Pihaknya akan pastikan subholding ini menjadi fondasi yang kuat untuk Pertamina menuju valuasi 100 miliar dolar Amerika Serikat karena memang Pertamina sendiri sudah masuk global 500 perusahaan terbesar. Jadi, tidak ada istilah turun, tapi harus terus naik. Lebih lanjut, Erick menjelaskan pengembangan bisnis Pertamina ke depan sudah dipetakan dengan membentuk 6 subholding di perusahaan, terdiri dari subholding upstream, refinery and petrochemical, gas, power and renewable energy, commercials and training, dan integrate marine logistics. Sementara itu, dilansir dari CNBC Indonesia, pemerintah terus mendorong investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi atau migas. Berbagai insentif digelontorkan demi menggait investasi di sektor hulu migas. Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas atau Aspar Migas, Moshe Rizal dalam acara Energy Corner Special Road to Energy Day menuju produksi minyak Republik Indonesia 1 juta barel per hari. CNBC Indonesia pada Rabu 22 September 2021 mengatakan saat ini pemerintah sudah berupaya dengan baik dalam meningkatkan insentif. Sementara itu, Taufik Aditya Warman, Direktur Pengembangan dan Produksi PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Subholding Upstream Pertamina, mengatakan tantangan terbesar saat ini adalah menciptakan iklim investasi lebih kondusif lagi. Selain itu, PT Pertamina Persero membukukan laba sebesar 183 juta dolar Amerika Serikat atau setara 2,6 triliun rupiah pada semester 1 2021. Capaian ini lebih tinggi sekitar 951 juta dolar Amerika Serikat atau 13,6 triliun rupiah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, di mana pada saat itu Pertamina mengalami kerugian sebesar 768 juta dolar Amerika Serikat atau 11 triliun rupiah.
PJS Senior Vice President Corporate Communications and Investor Relations Pertamina Fajriah Usman mengatakan, pertumbuhan pada paruh pertama tahun 2021 didorong dari pertumbuhan di sisi penjualan yang mencapai 25 miliar dolar Amerika Serikat dan EBITDA 3,3 miliar dolar Amerika Serikat. Keduanya naik lebih dari 22% dibandingkan tahun lalu. Pertamina disebut melakukan sejumlah langkah penguatan pendapatan di seluruh subholding dan anak usaha perseroan. Salah satunya peningkatan produksi dan lifting serta peningkatan monetisasi gas di seluruh wilayah kerja atau WK sektor hulu migas. Kemudian Pertamina juga melakukan optimasi produksi di kilang dan meningkatkan penjualan produk kilang dan petrokimia baik di dalam negeri maupun ekspor ke pasar luar negeri.